Ya pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News dan saat ini kami sudah tersambung bersama dengan putri dari mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya, Nadia Mulya yang akan berbincang-bincang melalui sambungan Skype. Halo, selamat petang Nadia. Selamat malam Kania, selamat malam Pak Selamat Boyamin malam. juga. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jadi Nadia hari ini ke KPK, apa tujuannya pada hari ini kedatangannya ke KPK? Jadi memang seperti yang saya katakan tadi, untung ada beberapa teman-teman media di situ juga, tujuan utamanya adalah kembali mengingatkan bahwa mungkin bagi KPK ini hanya adalah salah satu kasus yang tidak mendapatkan prioritas karena memang lama sekali penanganannya, tapi bagi saya dan keluarga kami sangat merasakan, terutama bagi bapak saya masih berharap akan adanya keadilan dari ini semua. Jadi saya tadi di hadapan teman-teman media menyampaikan bahwa masa iya sih sampai ada pemberitaan dari media asing sehingga akhirnya mau ada pergerakan di sini, padahal seperti yang Pak Boyamin katakan alat bukti sudah lebih dari cukup, terus kemudian kesaksian sudah ada, bahkan dalam dakwaan bapak saya sudah disebutkan bersama-sama dengan siapa. Dan juga saya jelaskan bahwa bapak saya di sini, saya sedikit meluruskan tadi kan ya, banyak sekali penyebutan bahwa Budi Mulya itu terlibat dalam FPJP dan juga bailout. Perlu saya tegaskan bahwa bapak saya itu memang ada di bagian FPJP-nya saja sebagai pelaksana kebijakan, yang mana kebijakan itu dibuat oleh Pak Budiono dan dia memberikan disposisi kepada almarhumah Siti Fajriah. Keesokan harinya sesudah keputusan mengenai KAR itu dirubah, bapak saya datang dalam rapat Dewan Gubernur bersama dengan beberapa DG yang memang tidak hadir di situ dan melaksanakan perintah daripada Bapak Budiono. Jadi memang bapak hanya di FPJP saja. Kalau di bailout itu sudah merupakan kewenangan daripada Kementerian Keuangan, dari LPS, dari KSSK, di mana bapak saya sama sekali tidak terlibat. Jadi sekaligus kesempatan buat saya mau meluruskan beberapa hal. Oke, baik. Nah untuk di bagian FPJP-nya ini sendiri dari Bapak ceritanya seperti apa? Siapa kira-kira yang memang masih perlu dimintai pertanggungjawabannya lagi? Nah untuk FPJP sendiri saya juga sempat menulis kronologis ya, karena menurut saya itu cara paling mudah untuk bisa melihat nih alur daripada suatu tindakan dan siapa yang paling bertanggung jawab. Jadi ketika itu memang dari pimpinan Bank Senturi sempat minta kepada bapak saya sebelum ada perubahan kebijakan ya, minta agar giro wajib minimumnya itu dikonversikan dari US dollar ke rupiah, tapi bapak saya menolak. Karena tidak mau sampai ada, karena memang tidak ada aturannya untuk demikian, karena itu kemudian terjadi rush. Nah sesudah rush itu kemudian dibuatlah sebuah meeting, bapak saya ada di situ, dan belum ketemu juga solusinya, pokoknya Bank Senturi tidak bisa ditolong. Kemudian bapak saya pulang, malam harinya itu ada meeting lagi, pesertanya sebentar saya sampai catat nih, ada Bapak Budiono, ada Ibu Siti Fajriah, ada Ibu Miranda Gultom, dan kemudian melakukan telekonferensi juga dengan Ibu Sri Mulyani dan juga dengan Bapak SBY yang saat itu berada di Washington. Dan kemudian dari situ ada rapat non-RDG dihadiri oleh Bapak Budiono, Miranda Gultom, Mulyaman Hadad, dan Ibu Siti Fajriah. Dan pada pukul 2 pagi dipanggil dari pihak Bank Senturi yang mengatakan bahwa akan mendapatkan bantuan FPJP. Jadi semua ini terjadi dari tidak bisa diberikan sampai bisa diberikan itu pada malam hari. Keesokan harinya bapak saya datang di RDG dan kemudian diberitahukan bahwa oke, sudah dirubah peraturannya dengan payung hukum Perpu pada waktu itu juga sudah ada. Dan kemudian bapak saya sebagai Deputi Gubernur bidang moneter, beliau menjalankan bagian tugasnya yang mana adalah menunggu hasil perhitungan FPJP dan menunggu semua kelengkapan lainnya, dan kemudian dia sebagai ibaratnya kasir, semuanya sudah ada, dia menjalankan transaksinya. Oke, jadi itu semua diceritakan oleh Bapak Anda ya, Nadia, kepada Anda. Saya ingin menanyakan sesuatu yang mungkin agak sedikit sensitif begitu ya. Anda kan pernah bertemu langsung dengan mantan Wapres Budiono ya. Pada saat itu kemungkinan memang datang ke Sukamiskin untuk bertemu dengan Pak Budi Mulya. Apa yang disampaikan saat itu dan seperti apa suasananya? Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat mengejutkan dan saya percaya memang Tuhan sangat berperan dalam hal ini. Karena biasanya saya mengunjungi Bapak itu setiap hari Rabu, tapi suatu hari itu saya memutuskan untuk datang ke Sukamiskin hari Selasa untuk mengunjungi Bapak saya. Dan ini adalah kondisi di mana Bapak Budiono, seorang pimpinan atau pimpinan daripada Bapak saya, begitu Bapak saya hormati hingga dengan saat itu, Bapak saya masih meyakini bahwa something happen, Pak Budiono would not do this to me.
ini. Tetapi sampai dengan adik saya meninggal pun Pak Budiono tidak pernah sekalipun memberikan condolences-nya secara langsung, tidak pernah ada tanda-tanda dari beliau. Alangkah kagetnya saya di awal tahun 2016 kemarin, itu saya diberitahukan oleh petugas di Lapas Sukamiskin, Pak Budi ada tamu ingin bertemu dengan Bapak. Siapa? Bapak ketemu saja langsung di ruang Kalapas. Dan akhirnya saya dan Bapak ke sana. Alangkah kagetnya itu ternyata adalah Bapak Budiono. Jadi mungkin kalian bisa ngebayangin nggak selama berapa tahun tidak pernah ada gesture daripada beliau untuk meyakinkan bahwa tenang, saya sebagai pembuat keputusan, saya sebagai bos Anda, everything will be okay, tiba-tiba beliau hadir. Dan apa maksud kedatangannya waktu itu? Itu yang saya juga tidak tangkap karena pastinya emosi sangat meluap baik dari bapak saya maupun dari saya. Kami mengungkapkan kekecewaan kami kepada beliau dan kami juga menanyakan, Bapak mau bagaimana ini sekarang? Dan solusi yang saat itu dia tawarkan hanya adalah kita bentuk opini masyarakat bahwa memang ini adalah kebijakan tidak dapat dipidanakan. Kemudian saya mengatakan kepada beliau, Pak Budiono, ini adalah suatu input yang sudah sangat basi. Bapak saya sudah di sini sudah berjalan 3 tahun waktu itu. Kalaupun mau ada hal-hal seperti ini harusnya dilakukan dari awal sebagai seorang pimpinan untuk menunjukkan gitu loh bahwa ini memang adalah keputusan kolektif kolegial di mana pada saat krisis dan saya sebagai pimpinan memutuskan hal ini harus dijalankan. Dan waktu itu responnya seperti apa? Hanya itu aja, jadi dari kami mengatakan itu basi dan beliau tidak menawarkan apa-apa lagi, cuman memang pada saat itu beliau mengatakan betapa dia bersedih atas apa yang Bapak saya lalui, dia memohon maaf juga, turut berduka cita atas meninggalnya adik saya dan seterusnya, tapi basically hanya itu saja yang dia sampaikan. Jadi saya sampai mengatakan kepada Pak Budiono, Pak, saya benar-benar merasa Bapak saya itu dilempar seorang diri ke kandang singa, tidak ada satupun yang memberikan hint, clue atau apapun itu. Jadi memang itu pertemuan yang bagi saya juga cukup janggal. Nadia, seberapa sering sebenarnya Pak Budi Mulya bercerita tentang kasus Bank Senturi? Saya sempat tadi bertanya juga ke Mas Boyamin. Mas Boyamin ini akan mengajukan gugatan pra-peradilan baru dan ini adalah gugatan pra-peradilan yang ke-7 setelah 6 kali sebelumnya sudah diajukan. Dan sejauh ini seberapa dari Pak Budi sendiri, seperti misalnya tulisan di Asia Sentinel begitu. Apakah Pak Budi mengikuti perkembangan yang ada sejauh ini? Sangat-sangat, dan memang kalau di Sukamiskin kan komunitasnya cukup ketat, cukup tight maksudnya ya, cukup dekat. Jadi ini seringkali menjadi topik pembahasan dari beberapa warga tahanan di Sukamiskin dengan bapak saya. Saya juga kalau lagi datang ke sana kita juga sering berdiskusi. Jadi ini memang adalah ongoing discussion sejak bapak saya itu ditahan 13 November 5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Karena bagi banyak orang ini ada banyak sekali kejanggalan dalam kasus ini dan seharusnya sudah gampang sekali kok tinggal diteruskan saja untuk mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Harapan saya sebagai anak tentunya agar kalau ketahuan siapa yang paling bertanggung jawab agar bisa lebih proporsional dengan bapak saya sebagai pelaksana kebijakan FPJP. Oke, saya ingin menanyakan lagi soal tulisan di Asia Sentinel, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, akan kita lanjutkan sesaat lagi. Dan pemirsa, Prime Time News akan segera kembali. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News dan saat ini saya masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan putri dari mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya, Nadia Mulya. Nadia, saya ingin menanyakan soal tulisan di Asia Sentinel. Apakah ada komentar dari Pak Budi mengenai tulisan ini? Ya pastinya ini merupakan suatu perkembangan ya, karena kalau kita lihat kan yang kasus Bank Senturi ini sudah cukup lama belum ada perkembangan apa-apa, harus selalu dari pihak luar seperti dari Maki, dari Pak Boyamin yang mengajukan gugatan pra-peradilan hingga berkali-kali sampai akhirnya disetujui. Jadi sekarang ini merupakan momentum karena Asia Sentinel itu memang sangat bombastis beritanya dan ini juga adalah media kan yang juga sempat mengungkap Najib Tun Razak juga gitu loh, jadi bukan sembarang. Jadi ini adalah tuduhan yang cukup serius dan seperti saya bilang tadi, kita menganut asas praduga tidak bersalah aja dulu. Harus dibuktikan apakah memang benar sebombastis itu dan kalau tidak benar ya memang harus ada pertanggungjawabannya. Tapi for me, ini merupakan suatu kemajuan karena pastinya ini akan menjadi desakan lagi bagi KPK untuk melanjutkan kasus ini. Tapi adakah sesuatu yang baru begitu yang diungkap melalui tulisan di Asia Sentinel ini? Artinya komentar dari Pak Budi seperti apa?
Ini sesuatu yang sangat baru karena sejujurnya kita baru baca beberapa halaman saja. Saya juga sempat kontak berbicara dengan Bapak ketika saya suka miskin dengan ibu saya, kita juga diskusi. Jadi memang sebelumnya kita seringkali mendengar urban legend ini gitu loh, mengenai kemana sih uang tersebut bertriliunan itu raib. Tapi kan Baik. memang itu hanya bagi kami masa iya sih benar, dan kemudian di Asia Sentinel dijelaskan secara gamblang bahkan sesudah itu uangnya itu kemana-mana saja. Jadi bagi Iya. kami ini banyak sekali informasi yang baru, dan kalau dilihat memang sepertinya sudah dipersiapkan sejak lama. Oke, yang tentunya masih perlu dibuktikan begitu.